Pemirsa, usai putusan Mahkamah Konstitusi, langkah politik putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka menjadi sorotan. Wali Kota Surakarta itu diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar demi menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Namun potensi Gibran berpasangan dengan Ganjar Pranowo juga tetap terbuka lebar. Lalu apa jawaban Gibran? Inilah Top Review. Mahkamah Konstitusi (MK) Senin 16 Oktober 2023 tiba-tiba bermetamorfosis menjadi Mahkamah Keluarga. Bagaimana tidak? MK yang mestinya menjadi penjaga konstitusi malah mengabulkan permohonan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dari dua mahasiswa, Arkan Wahyu Rea, mahasiswa Ilmu Hukum UNS Solo, dan Almas Sakibiru Rea, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Surakarta. Padahal sebelumnya, MK yang diketuai Anwar Usman, paman Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka, menolak permohonan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dari Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, serta perwakilan beberapa kepala daerah. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut, terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena itu, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu, inkasu, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota, namun tidak termasuk pejabat yang ditunjuk appointed officials seperti pejabat atau pelaksana tugas dan sejenisnya. Bagi pejabat appointed official semata dapat diajukan menjadi calon presiden dan wakil presiden melalui pintu masuk, yaitu berusia 40 tahun. Menurut Mahkamah, meskipun terdapat syarat alternatif berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu elected official bagi calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun, syarat tersebut tidak akan merugikan calon presiden dan wakil presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Menyusul putusan MK yang mengabulkan gugatan syarat capres dan cawapres paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, isu putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bergabung ke Partai Golkar yang resmi mendukung pencapresan Prabowo Subianto dan meninggalkan partainya PDI Perjuangan berhembus kencang. Terkait dengan isu itu, Partai Golkar mempersilahkan Gibran jika ingin bergabung masuk ke partainya. Belum dengar berita apapun atau konfirmasi apapun mengenai hal tersebut, itu harus ditanya langsung ke Pak Ketua Umum karena beliau lah yang lebih berhak untuk menyampaikan hal tersebut, beliau yang lebih paham. Akan tapi Partai Golkar sih pada dasarnya selalu terbuka untuk siapapun selama itu bisa masih sesuai dengan undang-undang negara kita untuk bergabung bersama Partai Golkar untuk mengikuti semua kontestasi politik di berbagai macam level. Namun sejauh ini, Gibran sendiri tak mau mengomentari putusan MK yang seolah memberi karpet merah untuk dirinya menjadi bakal cawapres di pemilu 2024. Gibran justru menegaskan, hingga kini ia masih setia bersama PDI Perjuangan. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar itu.
siapa yang bilang gitu. Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan partai Golkar? Ya, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi ya. Saya kan tetap jaga silaturahmi dengan siapapun. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan? Ya. Lalu seperti apa sikap PDI Perjuangan menyikapi putusan MK dan peluang Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres? PDI Perjuangan menyatakan baru akan menggelar pertemuan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo itu pada Rabu 18 Oktober besok. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga, partainya tak menutup kemungkinan menduetkan Ganjar dengan Gibran. Loh, saya mau sampaikan pada tahun 2019 tadi yang sudah disampaikan oleh Habib Rohman bahwa di last minute terakhir, bukankah tidak mungkin ada hal yang tak terduga untuk diputuskan? Bisa saja terjadi satu kejutan, kita tidak tahu. Karena ini adalah kewenangan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri bersama para ketua umum partai, nanti bersama Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden kami, nanti kan akan diputuskan di sana dan itu adalah menjadi kewenangan beliau-beliau untuk nanti memutuskannya. Nah, ini yang kita belum tahu, Mas Iqbal. Apakah besok di hari Rabu? Apakah di hari Kamis pada saat pendaftaran pertama ataukah hari Jumat? Nah, ini biarlah itu menjadi ranah dan kewenangan para ketua umum partai dan Mas Ganjar Pranowo untuk menentukannya nanti. Seperti itu, Mas Iqbal. Tapi sekali lagi, pilihan-pilihan ini tentu nanti waktu yang akan membuktikannya. Jadi dan masih bagi mungkin kami, ya Ganjar Gibran ya, apapun nanti yang diputuskan tidak ada masalah dan tidak gentar terhadap hal ini, dan kami sudah membaca hal ini. Kalau ini pun terjadi, tidak ada hal yang mengagetkan, sama seperti keputusan MK ini. Saya melihat sih PDI Perjuangan sudah tidak pada tahapan kemudian terpengaruh ya terkait dengan Pilpres, dengan bagaimana sikap Gibran. Karena memang Gibran maju atau tidak di Gerindra pun, Gibran memang tidak pernah masuk dalam skenario pencapresan PDI Perjuangan. Saya pikir tidak mungkin PDI Perjuangan memasangkan misalnya seperti isu-isu Ganjar dengan saya meyakini tidak. Jadi saya pikir fokus teman-teman PDI Perjuangan sudah pada kemudian memang kapan mendeklarasikan nama cawapresnya Mas Ganjar, lalu kemudian berpikir tentang skenario yang saya harus katakan terburuk ya, apabila Mas Gibran memang betul-betul dicalonkan dari koalisi lain. Politik jelang pendaftaran Capres-Cawapres pada 19 hingga 25 Oktober 2023 memang masih dinamis. Peluang Gibran maju di Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto terbuka lebar dengan adanya putusan MK yang mengabulkan gugatan syarat Capres dan Cawapres paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Tapi perlu diingat, tidak menutup kemungkinan juga Gibran bisa berpasangan dengan bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Mengingat PDI Perjuangan merupakan satu-satunya parpol yang bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilpres 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.